Oke, kita baca ya Iqbal. Kalau dulu Iqbal kita bahas di ranah eksistensialis. Jadi eksistensialis itu pandangan yang bilang bahwa eksistensi itu mendahului esensi, lebih penting daripada esensi. Kalau kamu bilang, Pak, Islam itu rahmatan lil alamin loh, hakikatnya itu tidak penting, kata eksistensialisme. Sebelum kamu bilang Islam itu rahmatan lil alamin, praktekkan dulu rahmatan lil alaminmu. Baru orang akan menyebutmu rahmatan lil alamin. Sebelum kamu bilang Islam itu agama damai, praktekkan dulu kedamaian, baru orang akan bilang, oh Islam itu agama damai. Meskipun kamu teriak-teriak, ini Islam agama damai loh, kalau tiap hari kamu tawuran, orang tidak percaya agamamu itu agama damai. Kayak kamu bilang, Pak, saya itu aslinya rajin loh Pak, tapi tiap hari kamu bolos kuliah, ya tetap dosenmu tidak percaya. Alah, buktinya kamu absen terus. Saya itu aslinya anak soleh loh Pak. Loh, nggak ada aslinya itu. Kalau ingin disebut anak soleh, ya hiduplah secara soleh. Jadi eksistensimu dulu tampakkan. Tidak ada esensi di awal. Esensi itu dibentuk oleh eksistensi. Kalau kamu tiap hari bohong, ya kamu sedang membangun esensi dirimu sebagai seorang pembohong. Kalau kamu tiap hari jujur, kamu membentuk dirimu sebagai seorang yang dapat dipercaya, yang jujur. Esensinya terbentuk dari perilaku eksistensialmu. Tidak awalnya saya orang jujur sehingga lahir perbuatan jujur, tidak begitu. Meskipun kamu dikenal orang jujur, tapi kok terus kamu bohong, besoknya bohong lagi, besoknya bohong lagi. Esensimu yang semula jadi orang jujur sekarang ganti jadi orang penipu. Nah, jadi esensi ditentukan oleh eksistensinya. Tidak ada gunanya kamu tiap hari teriak-teriak Islam itu agama paling damai, agama paling rahmatan lil alamin, tapi tiap hari kerjaan kita gegeran, tawuran. Sama aja. Nanti berarti esensi kita yang bentuk. Makanya Nabi bilang kadang-kadang Islam itu mahjubun bil muslimin. Karena kita membangun esensi Islamnya secara tidak seperti yang ideal kita inginkan. Nah, itu penyakit kita hari ini. Oke, tidak usah dilanjutkan di situ, nanti contohnya mesti mengarah ke sana-sana. Kembali ke sini. Ya, kita kan sudah capek mau WA sama Facebook yang gitu-gitu terus. Nah, sekarang kita nyari yang alternatif-alternatif. Ya, jadi itu namanya eksistensialis. Kemarin itu saya kan juga begitu, tidak ada esensi bawaan. Tunjukkan eksistensimu apa, ya disitulah nanti esensimu terbangun. Indonesia itu bangsa yang ramah. Dulu mungkin esensinya begitu, tapi semakin lama kita semakin kayak begini, mungkin ya esensinya sekarang sudah geser. Indonesia itu bangsa yang gotong royong, tidak materialis, bangsa yang rukun. Ya dulu mungkin begitu. Dulu nenek moyang kita kompak bersatu melawan Belanda. Dulu. Ya mungkin karena ada musuhnya bersama jadinya bersatu. Atau kita cari musuh aja bareng-bareng ya, biar kita bersatu. Kalau ini nggak ada musuh mesti gegeran dewe. Itu bisa kamu pelajari dari sejarah kerajaan-kerajaan itu kan, Singosari, Mojopahit. Itu ketika ada musuh negara, itu rukun, kompak. Tapi begitu makmur, mesti terus gegeran sendiri di dalam. Dinasti-dinasti Islam juga begitu. Oke, bismillah ya. Kita masuk sekarang ke pembentuk pikirannya Iqbal. Teori utamanya nanti yang berhubungan dengan insan kamil namanya khudi. Biasanya diterjemahkan jadi teori ego. Banyak filosof yang anti ego, apalagi sufi. Justru Iqbal mendorong kita mengedepankan ego. Namanya khudi.
Hudi ini ego kecil. Ego besar namanya Huda. Bukan kuda loh ya. Huda. Makanya ada istilah Hudagawa. Kalau Hudagawa itu semoga Tuhan melindungi, semoga Tuhan merestui, semoga Tuhan menyaksikan. Itu bahasa Urdu. Jadi Hudi teori ego. Ini nanti yang jadi basis, yang ego yang sempurna melahirkan insan kamil. Kenapa Iqbal berteori tentang ego? Karena ada 5 sebab, ada 5 faktor. Yang pertama jelas kondisi sosial politik India. Zaman Iqbal hidup. Iqbal itu lahir 1877, meninggal 1938. Nanti Pakistan itu merdeka 1947, 15 Agustus. Jadi Iqbal ini termasuk pendirinya Pakistan, tapi Pakistan berdiri beliau sudah meninggal. Dia yang menggagas Pakistan misah dari India. Kenapa? Situasi kacau luar biasa. Umat Islam di sana saat itu minoritas dan ditindas oleh Hindu. Meskipun sebelumnya ada imperium besar, Kekaisaran Mughal di sana. Terus umat Islam tidak bisa menyalurkan aspirasinya. Maka nanti Iqbal punya gagasan, ini umat Islam nggak bisa menyalurkan aspirasinya, padahal banyak yang punya keinginan neko-neko. Tiap hari terjadi konflik dengan Hindu. Yang tewas tidak terhitung. Akhirnya Iqbal punya kesudahlah, daripada tawuran terus dibagi aja deh. Yang Islam-Islam ngumpul, yang Hindu-Hindu dikumpulkan jadi satu. Dari situ nanti lahir Pakistan, karena disetujui oleh Inggris. Yang kemudian terjadi perang berkepanjangan sampai hari ini. Perang itu terjadi karena nanti ada beberapa wilayah yang harusnya masuk Pakistan, kayak Kashmir, tapi banyak orang-orang di Kashmir itu maunya tetap gabung sama India. Itu kayak Indonesia dulu kasusnya Timur-Timur. Dan itu sampai hari ini masih perang, tidak ada selesainya. Banyak pejabat termasuk presiden yang terbunuh. Termasuk terakhir yang kita ngalami yang Benazir Bhutto itu. Jadi kondisi kacau. Jadi kalau dari Hindu ada Gandhi, kalau dari Islam ada Iqbal. Cuma Gandhi gagasannya beda. Gandhi ini yang hidup mati NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik India. Tidak boleh dipisah-pisah, harus India tetap bersatu. Cuma Iqbal melihatnya tidak mungkin. Kalau dibiarkan bersatu, ini tawuran terus, defisitnya terlalu besar. Jadi ya, semoga kita nggak nyampe ke titik itu. Titik ketika sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau dibiarkan terus-menerus, korban berjatuhan tidak ada habisnya. Akhirnya ya terjadilah Pakistan dan India. Yang Pakistan nanti juga pecah lagi jadi Bangladesh. Jadi Bangladesh ini dari suku Bengal yang pinginnya misah dan sukses mengalahkan Pakistan padahal kecil karena didukung India. India kan ya tidak terlalu senang sama Pakistan. Ada yang berontak, dia senang-senang aja bantu. Akhirnya lahirlah Bangladesh. Dan yang sampai hari ini masih chaos situasinya. Nah, itu kondisi ini nanti yang bikin prihatin Iqbal antara lain. Jadi situasi sosial politik. Kalau orang pinter, ada situasi kacau, melahirkan teori-teori bagus dan bermanfaat. Kalian juga harus begitu. Sebagai intelektual, kalau ada situasi-situasi yang khas, kacau,
bolehlah melahirkan teori-teori. Jangan cuma nge-share WA. Nah, kamu selama ini kan cuma nge-share WA. Coba dipelajari konstruksi persoalannya, bikin-bikinlah tulisan tentang itu atau yang mengarah ke situ. Teori kan banyak, tinggal kamu pakai. Lahirkan tulisan di jurnal-jurnal ilmiah tentang situasi kita hari ini. Itu nanti monumental. Bisa sampai besok-besok dibaca orang. Kalau kamu cuma nge-share WA, entah itu dari siapa kamu bagi, ya namamu tidak akan tercatat dalam sejarah perseteruan antara FPI dan ya, jadi nulislah. Tulis aja, tidak apa-apa. Bisa kamu banyak tema kan bisa muncul dari kondisi hari ini. Mungkin tema psikologis tentang kematangan beragama bisa masuk. Mungkin tema politik ketika agama senggolan sama politik. Mungkin tentang bagaimana agama itu memang ranahnya emosi dan seterusnya. Teori banyak, tinggal kamu pakai, masukkan sama kasus hari ini, jadilah dia tulisan. Kalau aktual kan sebelum dia masuk ke jurnal ilmiah, masukkan dulu ke Jawa Pos apa Kompas apa KR kan lumayan. Kalau ditolak ya masukkan di blogmu sendiri-sendiri kan lumayan. Yang penting nulis, berkarya kan begitu. Nah, kayak Iqbal ini, situasi chaos di negaranya melahirkan konsep-konsep besar, teori-teori besar yang nanti dipakai oleh para penerusnya untuk mendirikan negara namanya Pakistan. Yang kedua, zaman itu ini kan sedang dijajah Inggris. Umat Islam yang terkolonisasi ini juga bikin keprihatinannya Iqbal. Islam itu dari puncak peradaban dunia merosot luar biasa jatuhnya. Karena dijajah, dieksploitasi habis-habisan. 90% negara-negara yang dijajah di awal-awal abad 19 itu ya populasinya Muslim. Ada apa dengan umat Islam? Itu yang jadi concernnya Iqbal. Yang bikin Iqbal prihatin lagi dan menggagas banyak pikiran adalah banyak yang terbaratkan. Bukan berarti barat itu jelek, tapi banyak yang blind imitation, niru-niru barat, cok. Tidak punya jati diri. Jadi kehilangan identitas. Ya banyaklah contohnya. Banyak orang yang fotokopi aja. Orang barat pakai apa, sini juga pakai. Begitu pakai kayak barat, dianggap sudah modern. Nah, itu blind imitation namanya. Niru tapi buta. Kalau bahasa Jawanya taklid buta. Jadi ikut-ikutan gak ngerti alasannya apa. Kenapa kok kamu dari Android ganti iPhone? Nah, kelihatannya kok keren. Orang barat itu banyak yang pakai itu. Nah, itu namanya blind imitation. Gak ngerti alasannya. Wong internetan gak bisa, ngirim SMS saja masih gadul-gradul, HP-nya pakai yang terbaru. Kenapa? Yang lain pakai itu. Nah, itu blind imitation. Niru tapi gak ngerti alasannya. Pakai itu alasannya apa? Niru itu alasannya apa? Zaman itu banyak yang niru barat. Apapun yang terjadi, blind imitation itu di mata Iqbal jelek. Karena itu menunjukkan lenyapnya individualitas. Apakah itu barat, apakah itu Arab, apakah itu apalagi lah yang sering dikiblati orang. Itu menunjukkan kehilangan identitas. Kemudian dua yang terakhir ini mirip. Fatalist thinking sama wahdatul wujud. Ini mengkritik tradisi sufi, tradisi kalam yang cenderung melenyapkan individu. Tradisi kalam yang jabariyah itu kan kita tidak ada hak apa-apa, kita tidak punya daya apa-apa. Hidup ini sudah takdirnya Allah 100%. Itu fatalis. Ada lagi gaya sufi yang wahdatul wujud itu. Kita itu tidak ada
Yang ada hanya Allah. Kan ada yang kayak gitu. Wong Allah itu menciptakan kita biar kita ada, terus menyembah dia, mengabdi padanya. Tapi katanya kelompok ini, katanya Iqbal, malah kita dianggap tidak ada. Harusnya ya kita tetap ada, dengan tugas mendekati, mengabdi pada Allah. Lah kalau kita nggak ada, semuanya serba Allah, ya hidup ini tidak jalan dong, tidak fungsional dong. Wong semuanya Allah, semuanya ada skenarionya. Ngapain kita dikasih akal, ngapain kita disuruh aktif ijtihad, dan lain-lain. Ini menggejala di dunia Islam. Ketika Islam kalah, itu kecenderungannya tradisi sufinya subur. Dalam Cermatang Iqbal, satu di antara dua. Kalau enggak tradisi sufinya subur, tradisi fikih yang kaku yang hidup. Itu ciri-ciri orang kalah. Karena kalau sudah kalah kan terus, kalau di sufi kan, alah hidup ini cuma sementara, tidak hakiki. Hidup ini penjara bagi kita umat Islam. Jadi itu gaya sufi. Kalau gaya fikih yang kaku, jangan percaya dengan kebaikan, dengan kemajuan barat, kemajuan di luar itu semua tipuan. Kitalah yang paling benar, yang paling baik. Meskipun ditunjukkan banyak bukti bahwa kita mundur, ndak, itu sebenarnya bukan mundur. Barat itu majunya semu. Nah, itu enggak terima kalau ada yang lain maju. Cara berpikirnya kaku. Nah, ini gejala di kita. Oke, 5 hal ini nanti yang membentuk pikiran-pikirannya Iqbal.